Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang place preposition. Nah, place preposition ini adalah preposisi yang digunakan untuk mengindikasikan hubungan antara lokasi atau tempat dengan objek atau peristiwa yang ada di dalam sebuah kalimat. Nah, place preposition ini membantu menjelaskan di mana suatu peristiwa itu terjadi atau di mana objek itu berada. Nah, ada banyak contoh place preposition ini. Nah, di antaranya ada at, in, on, under, over, above, below, between, among, behind, beside, near, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa dari place preposition ini. Yang pertama yaitu in. In ini digunakan untuk menyatakan objek berada di dalam suatu ruangan atau menunjukkan bahwa suatu objek itu berada di dalam suatu area atau tempat tertentu. Contohnya, the cat is in the box. Kucing itu ada di dalam kotak. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa si kucing ini berada di dalam ruangan kotak ini. Jadi, di dalamnya si kotak ini. Contoh selanjutnya, she lives in a small town. Dia tinggal di sebuah kota kecil. Sini ini menjelaskan bahwa dia berada di dalam suatu area, yaitu sebuah kota. Preposisi yang selanjutnya ada on. On ini digunakan untuk menyatakan objek yang berada di atas permukaan atau dalam posisi kontak dengan si permukaannya. Contohnya, the book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Jadi, bukunya itu berada di atas meja dan bersentuhan langsung dengan mejanya tersebut. Contoh selanjutnya, there is a stain on your shirt. Ada noda di bajumu. Jadi nodanya itu berada di baju tersebut, jadi di permukaan baju. Jadi bersentuhan langsung dengan baju tersebut. Selanjutnya ada at. At ini digunakan untuk menyatakan lokasi yang lebih spesifik, seperti titik tertentu dalam suatu tempat. Contohnya, we will meet at the park. Kita akan bertemu di taman. Jadi di sini tempatnya udah spesifik nih. Jadi bukan berada di sebuah area, tapi udah spesifik tempatnya. Kemudian, I left the book at home. Saya meninggalkan buku itu di rumah. Jadi tempatnya udah ketahuan nih, di sebuah rumah. Kemudian, preposisi selanjutnya ada under. Under ini digunakan untuk menyatakan objek berada di bawah sesuatu. Contohnya, the cat is sleeping under the table. Kucing itu sedang tidur di bawah meja. Jadi posisinya menunjukkan bahwa si kucing ini berada di bawah si mejanya ini. Kemudian contoh selanjutnya, the key is under the pillow. Kuncinya ada di bawah bantal. Jadi posisinya berada di bawah si bantal ini. Kemudian ada above. Above ini digunakan untuk menyatakan suatu objek berada di atas atau lebih tinggi dari sesuatu. Jadi nggak harus dia bersentuhan langsung ya. Contohnya, the moon is above the clouds. Bulan berada di atas awan. Nah, di sini posisi si bulan ini lebih tinggi dari si awannya. Kemudian, the birds are flying above my house. Burung-burung terbang di atas rumah saya. Jadi posisi si burung ini berada lebih tinggi dari my house ini. Kemudian ada below. Below ini digunakan untuk menyatakan sebuah objek berada di bawah sesuatu. Ini hampir sama ya dengan yang tadi sebelumnya under. Contohnya, the cat is hiding below the bed. Kucing itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Jadi posisinya si kucing ini berada di bawah si tempat tidurnya. Kemudian, hang the picture below the window. Gantungkan gambar itu di bawah jendela. Jadi posisinya picture ini lebih rendah dari si window ini. Kemudian ada between.
Between ini digunakan untuk menyatakan objek yang berada di antara dua atau lebih objek. Contohnya, the park is between the bank and the school. Taman itu berada di antara bank dan sekolah. Jadi dia berada di antara dua objek, yaitu bank dan sekolah. Kemudian, sit between your sister and your brother. Artinya, duduklah di antara saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Jadi dia duduk di antara dua orang, yaitu saudara perempuannya dan saudara laki-lakinya. Kemudian ada near. Near ini digunakan untuk menyatakan objek yang berada dalam jarak dekat dengan sesuatu. Contohnya, our house is near the beach. Rumah kami dekat dengan pantai itu. Jadi menyatakan bahwa posisinya dekat dengan objek ini. Kemudian, the store is near the train station. Toko itu berada di dekat stasiun kereta api. Jadi posisinya berada dekat dengan objek ini. Kemudian ada behind. Behind ini digunakan untuk menyatakan objek yang berada di belakang sesuatu. Contohnya, Hussein is standing behind a car. Hussein berdiri di belakang sebuah mobil. Jadi dia berada di belakang objek ini, yaitu mobil. Kemudian, my office is behind the tower. Kantor saya berada di belakang menara. Jadi posisinya berada di belakang si menara ini. Kemudian yang terakhir ada beside. Beside ini digunakan untuk menyatakan objek yang berada di samping sesuatu. Contohnya, I always sit beside Hannah in the class. Saya selalu duduk di sampingnya Hannah ketika di dalam kelas. Jadi posisinya di sini berada di sampingnya si Hannah. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang place prepositions. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan, teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.